ada dalam bait Allah. Mari kita menyembah Allah yang dahsyat dan ajaib itu. Kami datang Tuhan menyembah-Mu. Kerinduan kami selalu bersekutu dengan Engkau. Kami ingin menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin selalu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kebaikan-Mu bagi kami. Sungguh besar kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami meninggikan Engkau. Kami menyembah Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang memelihara kami, Allah yang memberi kami kekuatan, Allah yang memberi kami kesehatan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah-Mu.
ajaib. Bukan hanya melihat kami dari tempat yang maha tinggi, tapi Engkau rela mati untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk cintamu yang besar bagi kami. Kami diangkat, kami dilayakkan, kami dikuduskan, kami diampuni. Karena pengorbananmu yang luar biasa dalam hidup kami. Hari ini kami akan bersuka cita, bersorak-sorai, memuji Allah kami yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Dia Allah yang mati tapi Dia bangkit. Hari ini kita akan bersorak-sorai penuh kemenangan bagi Raja mulia, Allah pemenang. Haleluya. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, sujud menyembah, bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Raja mulia, Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah, segala ciptaan sujud menyembah, bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Haleluya, beri sorak-sorai tepuk tangan untuk Allah yang penuh kemenangan. Puji Tuhan, Dia memberi kekuatan kepada kita untuk terus berjalan bersama dengan Dia dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Haleluya. Ragu-ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja.
Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca ayat renungan kita pagi hari ini dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, saya akan tekankan di ayat yang berbunyi Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, memberi dengan sukacita adalah bicara tentang hati. Ya, ketika kita memberi, kita bisa saja memberi dengan hati jengkel, kita bisa saja memberi dengan hati yang dongkol, bisa saja kita memberi dengan keterpaksaan. Namun ketika kita memberi kepada orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi, Bapak Ibu, maka bukan ketika memberinya, dalam proses persiapannya pun tentu kita akan menyiapkannya dengan sangat antusias. Karena apa? Karena yang kita beri adalah orang yang kita kasihi atau kita sayangi. Kita akan dengan antusias menyiapkan sesuatu itu. Dan tiba saatnya ketika kita akan memberikan sesuatu yang sudah kita siapkan. Tentu Bapak Ibu Saudara, kita akan memberi, ketika kita memberikannya, kita memberikan dengan sukacita, berjumpa dengan orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Bapak Ibu Saudara, di sini sebenarnya ayat ini ingin mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Allah tidak memperhitungkan berapa jumlahnya. Kenapa? Bukan itu yang dilihat oleh Allah. Karena Allah pemilik segalanya. Allah mempunyai semuanya. Bukan berarti ketika kita memberi banyak, Allah lebih senang dibanding memberi sedikit. Tapi bagaimana hati kita, itu yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Kenapa saudara? Karena sebenarnya Bapak Ibu Saudara, Allah ingin mengajar kepada kita. Allah ingin melihat bahwa bagaimana hubungannya ini terjalin antara kita dengan Allah lewat memberi dengan hati. Seberapa hati kita penuh dengan sukacita ketika kita membawa kepada yang kita kasih, yaitu Tuhan kita, yaitu Allah kita. Kenapa? Karena memberi dengan sukacita adalah bicara tentang kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita punya kualitas hubungan yang baik dengan Tuhan, tentu kita akan memberi dengan sukacita dan kita akan memberikan yang terbaik bagi Dia. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih buat pagi hari ini. Kesempatan kami menunjukkan kasih kami, kesempatan kami menunjukkan sukacita kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah yang kami kasihi, Engkau Allah yang kami hormati Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Tangan-tangannya sudah menyiapkan, Tuhan memberkati. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami akan memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat bergabung dalam ibadah GPDI COTW Temanggung. Mari kita simak dulu info dalam COTW News. Ibadah Jumat Agung akan diadakan pada tanggal 2 April 2021 jam 6 sore. Perjamuan suci akan diadakan pada ibadah Paskah hari Minggu 4 April 2021 pada ibadah pagi, siang, dan sore. Bagi jemaat yang ingin mendaftar untuk mengikuti ibadah Jumat Agung, Anda dapat mendaftarkan diri di sekretariat pada jam kerja mulai 7 Maret sampai 19 Maret 2021. Divisi Warta Jemaat GPDI COTW Temanggung mempersembahkan buku rangkuman khotbah Pendeta Frans Zakarias Asa dari kitab 1 Petrus dengan tema Pengharapan Iman dan Kasih. Anda dapat memesan di sekretariat dengan Ibu Anita Setiawati. Shalom Bapak Ibu Saudara, kalau minggu kemarin kita sudah membahas mengenai poin-poin protokol kesehatan yang perlu kita taati, saat ini kami akan memberikan contoh mengenai tata cara ibadah perjamuan suci agar tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Yang pertama, ketika Bapak Gembala mengajak Bapak Ibu Saudara bernyanyi setelah khotbah disampaikan, jangan lupa masker harus tetap digunakan dan tidak boleh dilepas. Yang kedua, buka terlebih dahulu roti dan anggur yang telah dibagikan.
Yang ketiga, saat pembacaan ayat perjamuan, masker harus tetap digunakan. Anda dapat buka masker ketika ada perintah untuk memakan roti perjamuan, dan setelah itu masker ditutup kembali. Demikian juga ketika kita minum anggur perjamuan, Anda diperbolehkan membuka masker saat ada perintah untuk meminum anggur tersebut. Kemudian jangan lupa pakai masker kembali. Yang terakhir, sekali lagi kami hanya mengingatkan, ketika Bapak Ibu keluar dari halaman gereja, masker harus tetap digunakan. Demikian aturan yang perlu kita taati sehubungan dengan tata cara perjamuan suci. Mari kita jaga bersama protokol kesehatan dalam beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, kami ingin terus percaya kepadamu dan mempercayakan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Apapun yang terjadi, kami ingin tetap mau percaya bahwa kebajikan dan kemurahan-Mu akan selalu mengikuti kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Katakan dengan iman, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun kami dalam lembah kelam, kami tidak takut Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, aku dalam
Sama-sama kita katakan, aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Kebajikan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan dan kemurahan Allah belaka akan mengikuti kami jemaat Tuhan, akan mengikuti setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya mau berdoa secara khusus buat anak-anak 18 tahun ke bawah. Buat setiap kalian orang-orang muda. Tapi saya mau berdoa juga buat setiap saudara yang merasa sepertinya saya nggak punya pengharapan. Kalau di hari Kamis kemarin, saya layani di TOTW, saya layani di Profesional Muda, kita bicara tentang Hari Visi, Vision Day. Dan nggak ada yang kebetulan kalau Tuhan angkat tentang Samuel. Saudara lihat 1 Samuel 2 ayat 26. 1 Samuel 2 ayat 26, firman Allah mengatakan demikian. 1 Samuel 2 ayat yang ke-26. Di situ dikatakan Samuel yang masih kecil itu bertumbuh ya. Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Saudara mungkin mulai berpikir, anak-anak saya ada di tengah pergaulan yang jahat. Ingat, Samuel juga ada di tengah pergaulan yang jahat. Di tengah Hofni dan Pinehas. Yang jahat, yang cemar, yang najis. Tapi kalau Tuhan bisa pelihara Samuel, Tuhan bisa pelihara anak-anakmu. Tuhan yang bisa pelihara Samuel, Tuhan bisa pelihara orang-orang muda. Dan saudara-saudara orang muda, saudara mulai berpikir, saya kayaknya nggak punya pengharapan. Ingat, Tuhan yang bisa menolong Samuel adalah Tuhan yang menolong saudara. Amin. Itu sebabnya anak-anak yang ada, orang-orang muda yang ada, kalian tadahkan tangan dengan iman. Mari para orang tua kita menyerah, kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Siapapun, orang muda siapapun yang engkau doakan, kita percaya Tuhannya Samuel, Tuhannya Hana dan Elkana adalah Tuhan yang sama. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami berdoa buat Samuel kami Tuhan, buat anak-anak kami Tuhan, buat orang-orang muda kami Tuhan. Biarlah Tuhan mereka makin bertumbuh besar, dan biarlah mereka terima favor dari Tuhan, mereka terima perkenanan Tuhan di tengah masa yang sukar ini, di tengah ketidakpastian ini. Dan hamba-Mu berdoa juga buat para orang tua. Mungkin kami seperti Elkana dan Hana, kami penuh ketidakpastian. Tetapi ketika kami berserah kepada-Mu Tuhan, kami hidup di dalam kehendak-Mu, maka kami akan melihat Engkau pelihara Elkana, Engkau pelihara Hana yang ada. Tapi Engkau pelihara juga orang-orang muda kami, anak-anak kami, bahkan di tengah pergaulan yang jahat sekalipun. Karena kami boleh melihat
Penyertaan Allah itu luar biasa atas kehidupan setiap kami. Terima kasih, diberkatilah orang-orang muda ini. Mereka tetap memiliki hikmat dari Tuhan, sehingga mereka tetap bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Dan ambil pilihan, lakukan yang terbaik. Mereka terima visi dari Tuhan. Mereka punya hubungan ilahi dengan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Memberkati juga Tuhan para orang tua Tuhan dengan tanggung jawab kami. Di tengah masa yang sukar, kami tahu Tuhan, Engkau tetap Allah yang memelihara kami. Kebajikan dan kemurahan Allah belaka mengikuti kami seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan dengar firman Allah dan kami akan sehidangan dengan Engkau. Kami tahu Tuhan, kami menyatu dengan Kristus, Kristus menyatu dengan kami. Amen. Itu sebabnya itulah yang kami imani. Haleluya. Kami mau hidupi firman-Mu, kami mau Tuhan imani kehidupan ini berjalan di atas kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali saudara bersemangat untuk masuki bulan yang ketiga ini. Haleluya, bersemangatlah. Ya, walaupun rasanya Pak sampai kapan pandeminya? Nanti kita akan lihat dari kebenaran firman Allah. Bukan permasalahan sampai kapan, tapi permasalahannya siapa yang menyertai kita. Siapa yang kita imani. Berapa banyak kali orang mengimani situasinya. Benar, kita memang ada di dalam situasi. Tapi biarlah kita mengalami realitas Allah ketika kita menjalani situasi kita. Bukankah saudara ingat ketika Yesus mengajarkan doa Bapa kami? Ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi artinya gini, saudara masih masuk dalam situasi alamiah, realitas alamiah. Tapi saudara, kita mengalami kerajaan sorga hadir dalam realitas alamiah. Nanti kita akan lihat dari satu kisah. Tapi baiklah, kita akan masuk memang di bulan Maret ini, kita masuk kepada sebuah tema yang baru. Hidupi iman dan imani kehidupan. Saudara bisa lihat memang di poster yang di depan ketika saudara masuk dari sebelah timur gereja. Karena posternya memang dipasang di sebelah barat. Itu diangkat, coba kita lihat terlebih dahulu dari Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ini adalah pertama kali ketika Tuhan memanggil Abraham. Jadi ini di awal iman Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi Tuhan berjanji, aku akan berikan negeri yang aku tunjukkan. Jemaat Tuhan, kita belum bisa melihat masa depan. Ingat, tapi ingat siapa yang pimpin hidup kita. Amin. Yang memimpin hidup kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ayat yang kedua. Saudara lihat, ini janji Tuhan. Janji Tuhan buat Abraham, janji Tuhan buat setiap kita anak-anak Abraham yang berhak menikmati janji Allah. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Semuanya katakan. Aku akan memberkati dan membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Semua yang percaya katakan. Amin. Jadi Tuhan, ketika Abraham mau dengarkan suara Tuhan, firman Allah mengatakan, aku yang akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Apakah berarti kita malas-malasan saja? Tidak. Nanti kita akan lihat. Tapi Tuhan sudah berjanji. Saudara ada di dalam ketidakpastian. Ketika mengikut Tuhan sepertinya nggak pasti. Tapi Tuhan yang memimpin hidup kita, Dia tahu pasti apa yang Dia mau berikan. Ayat yang ketiga, coba kita teruskan. Perhatikan, masih saja Tuhan bahkan ini berkat, bicara tentang berkat perlindungan. Ketika saudara dengar dengan iman, aminkan dengan iman.
Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Semuanya percaya katakan? Ya, Tuhan akan berkati semua yang memberkati kita. Ketika engkau diberkati oleh orang lain, orang itu akan diberkati karena dia memberkati hidupmu. Saudara nggak perlu khawatir ketika saudara mungkin, seringkali dipisui, dikata-katai. Berapa banyak kali kan kita begitu tersinggung ketika mungkin dikata-katai, dikutuki. Santai, saudara terima berkat Tuhan. Orang mungkin bisa kata-katai hidupmu karena dia iri. Dia bisa kata-katai, bahkan dia kirim apapun, segala rencana yang jahat. Tapi ingat, Tuhan sendiri berkata di ayat yang kedua tadi kan ada janji berkat. Dan di ayat yang ketiga ada janji perlindungan. Kalau saudara lihat, Tuhan memberikan janjinya tuh lengkap. Tuhan memberkati, tapi Tuhan lindungi juga. Ketika engkau bahkan mungkin diperkatakan yang jahat, sudah ditelan saja perkataan itu dengan iman. Enggak usah marah, jangan simpan. Jangan simpan dendamnya. Amin. Ya, hidup di dalam dunia bukan berarti semuanya beres-beres saja. Bisa saja bahkan engkau sudah melakukan hal yang benar, engkau disalahpahami, engkau difitnah. Engkau dikata-katai yang buruk. Bahkan engkau orang salah paham dengan hidupmu. Engkau bermaksud baik, tapi orang selalu berkata, kamu itu jahat memang. Kamu itu serakah. Telan dengan iman. Gak usah, tapi izinkan kita bukan masukkan dalam hati, tapi kita terima saja. Terima kasih kalau itu yang menjadi perkataan. Itu bisa jadi sesuatu yang mengingatkan saya. Tetapi saya yakin saya hidupi firman Allah. Mari teruskan, masih di ayat yang ketiga. Bagian terakhir kan mengatakan begini. Ayat yang ketiga. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Percaya? Amin. Oleh kita. Itu sebabnya saudara lihat keturunan Abraham secara jasmani ini. Ya, ketika dikutuki oleh orang, negara-negara yang mengutuki keturunan jasmaninya ini juga terkutuk. Saya nggak bicara tentang politik, tapi ini bicara firman Allah sudah mengatakan demikian. Itu sebabnya ketika apapun yang terjadi, biarlah izinkan. Kalau toh keliru, kalau toh Pak, apakah nggak boleh kita mengkoreksi orang lain? Boleh. Koreksilah dengan benar. Di hadapan orang itu, jangan di belakangnya. Tapi bukan tugas kita misalnya ada sesuatu, kemudian kita mengutuki. Bahkan sesuatu yang terjadi juga di negara kita, ya kita sampaikan. Kalau toh kita berdiri sebagai penopang bangsa ini, berdoalah buat bangsa ini. Berdoa juga ketika mulai melihat hal yang salah, doakan. Jangan hanya sekedar mengutuk kemudian. Saudara bisa melihat inilah berkat yang diterima oleh Abraham. Dan kabar baiknya di awal iman Abraham dia responi. Coba kita lihat ayat 7 dan ayat 8. Ayat 7 dan ayat 8 mengatakan gini. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Perhatikan, ada satu kalimat. Maka didirikan Abraham di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi saudara lihat, Abraham mendirikan mezbah. Hatinya dekat dengan mezbah, dekat dengan korban. Apakah Tuhan sudah menyuruh Abraham membuat korban? Belum.
Tapi rupanya Abram sudah bisa membaca isi hati Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saudara beribadah, ketika saudara berkorban, sama seperti Abram. Mungkin secara khusus Tuhan gak pernah berbicara, Abram, kamu harus buat korban. Kamu harus mendirikan mezbah. Tidak. Tapi nanti kita akan lihat, rupanya Abram punya kehidupan yang berpusat pada Kristus. Di awal imannya. Hari ini buat jemaat Tuhan, buat setiap kita. Dimanapun level imanmu, biarlah kehidupan kita adalah Christ-centered life. Hidup yang berpusat hanya kepada Kristus. Tuhan, saya nggak tahu. Saya nggak terlalu banyak tahu tentang firman Allah. Tapi saya mau tetap melekat hanya kepada Kristus. Saudara lihat Abram. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, firman Allah mengatakan, Abraham membuat mezbah. Perhatikan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 mengatakan begini. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Perhatikan lagi. Ketika Abram pindah, ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Kejadian 12 itu adalah awal iman Abram. Dalam keterbatasannya, hatinya tetap dekat dengan mezbah. Hatinya tetap dekat. Dan ingat, ketika membuat mezbah berarti ada korban. Sama seperti umat Tuhan. Ketika saudara membangun mezbah hubungan dengan Tuhan, saudara perlu berkorban. Baik korban tenaga, korban waktu, ya, korban segala sesuatu, termasuk korban harta kita. Tapi di sini kita belajar. Abram belum tahu segala sesuatu, tetapi dia punya hati yang nggak tahu gimana. Pokoknya dia buat mezbah. Kemana dia pergi, dia buat mezbah di sana. Dia berkorban. Dan kalau saudara lihat di dalam Kejadian 12, Abram bisa salah juga ambil keputusan. Sesudah ayat 8, saudara lihat Abram pindah ke Mesir. Padahal Tuhan gak suruh Abram pindah ke Mesir. Dan ketika dia pindah ke Mesir, disitulah dia melakukan kesalahan yang alamiah kayak kita. Waktu dia pindah ke Mesir, dia mulai ngomong kepada istrinya, aduh Sarah, kamu itu cantik sekali. Nanti kalau ditanya sama Raja Mesir, bilang ya kamu adik saya. Memang kenyataannya memang Sarah adalah adiknya. Tapi saudara lihat kebohongan yang pertama yang dia kerjakan di Mesir. Itu di Kejadian 12. Mungkin ada di antara saudara mungkin mulai berkata, Pak saya ini masih belum sempurna. Ya Bapak sih selalu ngomong, berkatalah jujur. Tapi gimana ya, saya ini kan orang pedagang. Nek orang ngapusi, ora bati. Mungkin ada yang langsung merasa tertuduh. Waduh, itu khotbahnya buat saya. Saya tidak mengizinkan soal itu. Saya tidak mengizinkan soal berbohongnya. Tapi kalau saudara lihat kehidupan iman Abraham. Ketika Abraham hidupi iman, sebagaimana Roma 1 ayat 17 mengatakan, orang benar akan hidup dari iman kepada iman. Dia perlu berjalan dari iman. Nah, ketika kita bicara tentang melaksanakan iman kita, memang kita masih manusia alamiah. Dan kenyataannya, puji Tuhannya, kalau saudara lihat di bagian terakhir dari Kejadian 12, Tuhan masih menolong Abraham sehingga istrinya tidak direbut oleh Raja Mesir, sehingga Abraham bisa kembali. Coba kita lihat Kejadian 13
ayat 3 dan ayat yang keempat. Kejadian 13 ayat 3. Jadi dia kembali lagi dari kesalahannya, dia kembali lagi. Firman Allah mengatakan ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai. Perhatikan ayat yang keempat. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Kembali lagi di sini dituliskan, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Saudara bisa melihat, bahkan sesudah dia melakukan kesalahan yang bisa dikatakan fatal, istrinya sudah hampir diambil oleh Raja Mesir. Dia kembali lagi dan dia kembali memanggil nama Tuhan. Ini kabar baiknya. Lewat peristiwa dipimpin dari iman kepada iman. Tuhan sebetulnya sedang mengajarkan kita untuk membawa kita dari kebenaran pada segala kebenaran. Injil Yohanes 16 ayat yang ke-13 kan mengatakan, Roh Kudus akan memimpin engkau kepada segala kebenaran. Engkau akan dibawa, engkau mulai mengerti satu kebenaran. Dan kabar baiknya ketika sama seperti Abraham, kita memang bukan manusia yang sempurna. Tetapi kalau kita dari iman kepada iman, kita berjalan setiap hari, saya jalani hidup dengan iman. Setiap hari saya hanya bergantung kepada kasih karunia Allah. Di masa yang sukar ini kita memang perlu bergantung pada kasih karunia Allah. Hari Rabu yang lalu saya sempat singgung. Kadangkala kita mulai berpikir kalau orang kaya istilahnya, wah kalau orang kaya sih enak, apapun bisa. Enggak juga. Di pertengahan tahun lalu ada satu orang yang dia punya kemampuan. Karena dia harus ngecek kesehatannya. Dan biasanya dia ngecek kesehatan di Singapura. Sekalipun dia punya kemampuan untuk sewa pesawat pribadi pun. Tapi dia nggak bisa. Kenapa? Karena negara Singapura lagi lockdown. Terutama dari Indonesia. Waktu itu. Sehingga sekalipun dia punya kemampuan, dia nggak sanggup. Saudara lihat. Kemampuan yang dari dunia ini nggak bisa. Punya tetap ada batasnya. Tapi kembali lagi ketika kita mau terus berjalan. Setiap hari saya berjalan dari iman kepada iman. Kabar baiknya di dalam iman yang engkau hidupi, Allah sedang memimpin engkau dari kebenaran, dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain. Sekarang kita lihat, kita terus beranjak. Di dalam Kejadian 17, Tuhan dia masukkan realitas Allah dalam kehidupan Abraham. Karena apa? Sejak Kejadian 12 sampai Kejadian 17, itu sebetulnya sudah 15 tahun. Kejadian 12, Abraham usianya mungkin masih sekitar 75 tahun. 15 tahun dia panggil, dia bangun mezbah. Dan apa yang Allah janjikan sepertinya tidak terlaksana. Tuhan berkata, aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar. Jangankan jadi bangsa yang besar, punya satu anak pun belum. Dan 15 tahun, sekalipun hatinya dekat dengan mezbah, dekat dengan korban. Kemanapun dia pergi, dia bangun mezbah. Dia punya pengalaman iman, dia punya pengalaman dipimpin dalam kebenaran. Tapi gak ada kenyataannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadangkala kita mulai berpikir, masa kayak gini terus? Saya sudah setia kepada Tuhan.
Saudara lihat di dalam Kejadian 17 ayat 4 dan ayat yang kelima. Firman Allah mengatakan begini. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Dari pihak Tuhan. Tuhan tetap ngomong. Tuhan tetap ngomong juga kepada setiap kita. Mungkin ada di antara kita mulai berpikir, sampai kapan kemustahilan ini saya lewati? Tuhan berkata, dari pihakku, dari pihak Tuhan, aku akan pegang janjiku. Perhatikan ayat yang kelima. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Saudara lihat, Abram diubah namanya menjadi Abraham. Jadi Tuhan masukkan, ada sisipan, ada imbuhan. Ada imbuhan huruf kelima dari huruf Ibrani. Hey. Ada yang Allah sisipkan, dan kabar baiknya huruf kelima itu juga sama seperti angka 5. Angka 5 dalam bahasa Ibrani juga disebut hey. Dan kita kenal angka 5 itu adalah angka kasih karunia, angka anugerah. Abram masih alamiah, manusia alamiah, tapi Allah sisipkan realitas ilahi dalam hidupnya. Allah masukkan kenyataan ilahi. Bapak Ibu saudara sekalian, kita memang masih alamiah. Tapi ketika engkau mau terus hidupi iman, engkau mau terus dibawa dari kebenaran pada segala kebenaran, hatimu tetap melekat kepada mezbah dan korban. Tuhan katakan, dari pihakku, aku akan tetap laksanakan janjiku. Ayat 4 tadi kan. Dan Tuhan katakan, oke, aku sisipkan. Pak, apakah berarti kemudian saya harus merubah nama? Nggak usah. Kemudian misalnya Yani Arfianto jadi Yahani misalnya. Atau Rehevi, nggak perlu. Revi saja sudah sekian lebarnya. Kalau Rehevi, maksudnya namanya. Kalau Revi kan R-E-V-I, ya 4 huruf. Apalagi kalau Rehevi 6 huruf, lebih lebar maksudnya. Jadi nggak usah mikir yang lain. Saya nggak minta kemudian kita ganti nama, bukan. Tetapi kita imani, Tuhan berkata, dari pihakku, akulah yang akan pegang janjiku. Karena berapa banyak kali kita mulai berpikir, saya mau jadi pemegang janji Allah. Saya mau jadi pemegang janji Allah. Benar, gak salah. Tapi Tuhan sendiri berkata, oke, dari pihakku, aku yang akan melaksanakan. Aku masukkan realita ilahi. Ketika engkau tetap melekat kepada Tuhan, sama seperti sebentar kita akan terima tubuh dan darah Kristus. Kita akan sedang izinkan realita Allah masuk dalam hidup kita. Benar? Bukankah kita imani, saya menjadi satu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita sedang izinkan realita Allah. Dan inilah yang Tuhan inginkan. Dan kabar baiknya, ketika Tuhan terus bergerak, Kejadian 18, saudara bisa melihat Tuhan ulangi lagi janjinya. 1 tahun sebelum benar-benar terjadi. 1 tahun sebelum terjadi. Tuhan ulangi janjinya. Dan Tuhan bekerja according the time of life. Bukan according our time. Bukan tergantung waktu kita, tapi waktu kehidupan. Saudara bisa lihat Kejadian 18 ayat yang ke-10. 18 ayat yang ke-10 mengatakan begini. Kalau di dalam bahasa Indonesia, jadi ada 3 orang yang datang kepada Abraham dan berkata, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah. Karena Sarah juga namanya sudah diganti. Bukan Sarai, tapi Sarah.
ada huruf H, ada huruf Hei yang ditambahkan. Istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Bahasa Indonesia mengatakannya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan. Bisa ubah di dalam terjemahan bahasa Inggris mengatakan, I will certainly return unto thee, kepadamu, according the time of life. Sesuai dengan waktu kehidupan. Karena seringkali kita mulai berpikir, Pak, Bapak kan gak tahu usia saya sudah berapa. Sampai kapan janji Allah? Selak terlambat. Benar gak? Berapa banyak kali kita selalu pikirannya selak terlambat. Selak kasep. Keburu terlambat. Keburu gak punya waktu. Tapi kalau Tuhan berkata, dari pihakku aku pegang perjanjianku, according the time of life. Aku akan lihat. Aku akan jumpai, engkau akan punya anak. Ingat, Abraham usianya sudah berapa? 99. Istrinya usianya 89 tahun. Istrinya sudah lama menopause. Abraham sudah lama mati pucuk. Karena firman Allah menuliskan, kalau saudara lihat saja di Kejadian Ibrani 11 ayat 12. Firman Allah mengatakan Abraham sudah mati pucuk, dari seorang yang sudah mati pucuk lahir keturunan. Jadi sudah double, istrinya nggak mungkin punya anak, Abrahamnya sudah impoten. Tapi Tuhan berkata, dari pihakku aku pegang perjanjian. Hari ini kepada jemaat, kita mungkin mulai berpikir, sudah lama, sudah 1 tahun saya mengalami ketidakpastian. Tapi Tuhan katakan, dari pihakku, hidupi iman. Kalau saudara lihat Kejadian 19, Abraham harus bebaskan Lot dari Sodom dan Gomora. Kemudian Kejadian 20, bahkan kalau saudara lihat, Abraham berbohong kedua kali. Ya itulah Abraham, itulah kita manusia. Ketika dia diperhadapkan kepada Abimelek, dia kembali lagi berbohong. Tapi hebatnya kalau saya mau sampaikan, tadi saya sudah singgung usia Sarah sudah berapa? 89. Tapi masih dijatuh cintai, digila-gilai oleh Raja Abimelek. Wow. Saya mau sampaikan, siapa para wanita yang usianya sudah 89? Angkat tangan. Siapa wanita yang di bawah 89? Boleh angkat tangan. Yang gak angkat tangan cabut nyawane yo. Di bawah 8. Oh, jangan takut lah. Memang kalau wanita paling anti ditanya usia. Paling anti, jangan tanya usia. Ya. Tapi kan saya pukul rata. Siapa yang usianya di bawah 89? Para wanita, angkat tangan. Berkat Sarah turun atas hidupmu. Ya. Sehingga di bawah 89 pun. Ingat, Abimelek dia mencintai, dia jatuh cinta kepada Sarah. Bukan karena kecantikan rohani. Kecantikan jasmani dong. Saya nggak bisa tahu. Walaupun gak harus sulam alis. Walaupun gak harus facelifting. Pakai ditarik-tarik. Tapi Abimelek masih. Singkat cerita. Abraham salah lagi. Tapi kembali lagi. Dia hidupi iman. Dia punya Christ-centered life. Sehingga tepat pada usia pada pasal 21, Kejadian 21, Ishak lahir. Saudara bisa lihat. Tapi di sini kita akan lihat. Kejadian 22, sesudah Ishak berusia remaja, kemungkinan Ishak berusia antara 15 sampai 20 tahun. Coba lihat Kejadian 22 ayat yang kedua. Kejadian 22, firman Tuhan
ambillah anakmu yang tunggal. Ingat, Tuhan hanya melihat Abraham punya anak yang tunggal. Pak, Abraham kan punya Ismail. Bukan. Tuhan berkata, Ishaklah hanya anak yang tunggal. Ismail bukan diperhitungkan anaknya Abraham. Karena kalau saudara lihat, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Dan pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara lihat. Tuhan berkata, oke, sekarang berikan anakmu yang tunggal itu sebagai korban dalam mezbah. Dan kabar baiknya, Abraham kembali lagi, walaupun itu adalah anak di masa tua, di dalam ketaatan kepada firman. Tapi dia bersegera bawa Ishak, dia bawa 2 buah bujangnya, mereka pergi ke atas gunung Moria. Dan singkat cerita, dia ikat Ishak, dia siap untuk persembahkan. Walaupun Abraham tahu persembahan manusia itu sebetulnya adalah cara bangsa-bangsa lain. Itu adalah cara orang kafir. Abraham bahkan kalau kita melihat agama-agama yang bertuhankan Yehova, nggak akan mempersembahkan korban manusia. Tapi Abraham tidak pakai argumennya. Dia taati. Dia hidupi imannya. Dan kabar baiknya, coba saudara lihat ayat 11 dan 12. Tuhan mengerti tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Tuhan lihat hatinya. Jemaat, Tuhan lihat hatimu ketika engkau sedang berkorban. Tuhan lihat hatimu. Di mana hatimu? Hatimu pada yang fakta atau hatimu kepada Tuhan? Tuhan lihat hatimu. Bukan soal seberapa besar korbannya, bukan. Tapi Tuhan lihat hatimu ketika engkau mau taat. Orang-orang muda ketika engkau mau taat dekat pada Tuhan, Tuhan lihat hatimu. Ketika engkau punya kesempatan untuk main game, untuk buka internet, Tuhan lihat hatimu. Di mana hatimu? Dan kabar baiknya, coba kita teruskan. Ayat 13-nya, mengatakan begini. Setelah semuanya itu Allah mencoba, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Tuhan sudah sediakan seekor domba jantan, ingat domba jantan, ram, yang tanduknya tersangkut di belukar. Menarik sekali, tanduknya yang tersangkut, bukan badannya. Karena nanti di dalam hukum Taurat, setiap kali mereka mempersembahkan korban, harus domba yang tak bercacat. Termasuk tubuhnya itu nggak boleh kegores. Jadi yang tersangkut tanduknya. Saudara ingat? Ketika Yesus disalib, kepalanya dimahkotai duri. Kepalanya tersangkut kepada belukar. Dan sebetulnya ketika Abraham menoleh, dia bukan melihat domba biasa, dia melihat Yesus. Pak, bagaimana buktinya bahwa dia melihat Yesus? Yesus sendiri yang ngomong. Coba kita lihat Yohanes 8 ayat 56. Yohanes 8 ayat 56. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan dia bersukacita. Ketika Yesus ngomong kepada para orang Farisi, Abraham, nenek moyangmu sudah bersukacita melihat aku. Mereka mulai berkata, hah? Kamu usianya belum sampai 50 tahun. Sekarang saya mau tanya, apakah Yesus sudah ada di zaman Abraham? Sudah. Karena dia adalah Allah.
Jadi Yesus tahu ketika Abraham menoleh, dia bukan hanya lihat domba secara jasmani, tapi dia lihat anak domba Allah. Dan dia bersukacita, bersyukur, saya yang kayak gini, saya ditebus oleh anak domba Allah. Sehingga saya bisa katakan, sejak dari awal imannya sampai pada pembuktian imannya, Abraham punya Christ-centered life. Jemaat Tuhan, hari ini kita ada di tengah ketidakpastian. Izinkan hidup kita berpusat pada Kristus. Tuhan akan bawa engkau. Tuhan katakan, dari pihakku, akulah yang akan pegang perjanjian. Biarlah kita tetap bersukacita. Bahkan ketika kita terima tubuh dan darah Kristus. Walaupun tadi sempat dikasih tahu lagi. Nanti jangan langsung dibuka ya maskernya. Repot Pak. Saya juga lebih repot saudara. Saya memimpin saudara. Saya harus buka maskernya. Sama-sama repot lah. Tapi dari pihakku Tuhan katakan, aku yang pegang janjimu. Puji Tuhan. Mari setiap mata terpejam. Setiap wajah kita angkat pada Tuhan. Yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadimu dalam katakan, yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadimu dalam
Inilah yang kami rindukan Tuhan. Engkau bawa kami dari iman kepada iman. Engkau bawa kami dari kebenaran pada segala kebenaran. Termasuk memperhitungkan kondisi pandemi. Disinilah kami belajar benar-benar bergantung kepada Tuhan. Seperti Abraham. Karena kami tahu dari pihak Tuhan, Engkaulah yang akan pegang perjanjian-Mu. Itu sebabnya masukkan realita ilahi dalam kehidupan setiap kami. Masukkanlah realita ilahi dalam kehidupan anak-anak, remaja, pemuda. Masukkanlah realita ilahi dalam kehidupan setiap orang dewasa, bapak ibu rumah tangga. Masukkanlah realita ilahi-Mu Tuhan, bahkan dalam kehidupan setiap orang yang sudah lanjut usia. Dan disitulah kami akan melihat apa yang mustahil bagi kami, nggak mustahil bagi Tuhan. Dan tidak mustahil juga bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Sebentar kami akan terima tubuh dan darah Kristus. Kami mau terima dengan iman. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara bisa persiapkan roti dan anggur. Kita nyanyikan pujian ini. Menjadi seperti Kau. Mungkin ada yang belum dilayani. Saudara bisa angkat tangan. Kalau yang belum mendapat roti dan anggur, ya ada satu di atas, dilayani oleh Asya. Menjadi seperti Kau Yesus. Di bagian bawah ada yang belum dilayani. Sama-sama kita mau katakan, Tuhan, saya mau jadi seperti Engkau Tuhan. Yesus menjadi sempurna dalam seluruh. Sekali lagi, menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Mari roti kita angkat bersama-sama dan kita dengarkan pembacaan firman Allah. Dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atas roti itu. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kita itu adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus? Mari kita makan bersama-sama. Realita ilahi masuk dalam hidup kita. Dalam nama Yesus kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan anggur. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur di cawan di tangan kita itu adalah darah penebusan, darah perjanjian. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bukan hanya sekedar ikuti perjamuan kudus, tapi kami izinkan Engkau sisipkan realita ilahi masuk ke dalam realita alamiah kami. Kami terima dengan iman seluruh sidang jemaat, seluruh kami, pria dan wanita, laki-laki dan perempuan. Kami terima realita ilahi itu dengan iman. Kami masih seperti Abraham dan Sarah di dalam dunia. Tapi Engkau taruhkan kasih karunia-Mu, Engkau sisipkan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Itu sebabnya kami mau jalani hari-hari dengan iman.
Mungkin rasanya yang kami dapatkan tidak banyak, tapi kami tahu Tuhan berkata, dari pihakku inilah perjanjian yang akan aku pegang dan akan aku wujudkan atasmu. Dan kami percaya itu, sehingga setiap orang muda, kami boleh benar-benar menjadi orang muda yang makin melekat kepada Tuhan. Kami hidupi firman Allah seperti Ishak yang masuk juga dalam perjanjian Allah. Setiap orang tua yang ada, kami menikmati berkat Abraham, kami menikmati berkat Sarah di dalam hidup dan tanggung jawab kami. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Saya mau berdoa secara khusus buat saudara yang berulang tahun di bulan Maret ini. Di tempat saudara berdiri atau saudara yang mengikuti lewat streaming, angkat tangan dengan iman. Saudara yang berulang tahun di bulan Maret, angkat tangan dengan iman. Bapa di sorga, Engkau melihat mereka yang berulang tahun di bulan Maret. Dalam nama Yesus, realitas ilahi masuk dalam hidup mereka. Realitas ilahi masuk dalam hidup mereka. Berapapun usia mereka, berapapun usia mereka, mereka mengalami bahwa benar-benar Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang memberkati mereka. Allah Sarah, Ribka dan Lea adalah Allah yang menopang hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah roh mereka, diberkatilah jiwa mereka, diberkatilah tubuh mereka. Perlindungan kuasa darah Kristus melindungi mereka. Terima kasih, melindungi juga masa depan, melindungi juga Tuhan keluarga maupun apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih. Mari saudara kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Kini saudara-saudaraku sekalian, mari kita pulang bersama. Kita jalani bulan yang baru ini dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan perkenanan karena korban Yesus yang sempurna di kayu salib. Penyertaan kuasa Roh Kudus yang akan terus menyertai kita, memimpin dari iman kepada iman, dari kebenaran pada segala kebenaran. Engkau akan dibawa dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Perlindungan kuasa darah Kristus melindungi roh jiwa tubuhmu dari mara bahaya, sakit, penyakit, niat jahat, kecelakaan, wabah, bencana, kuasa kegelapan, ataupun dari pelecehan-pelecehan. Kami terima semua berkat ini dalam nama Yesus, dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan berkati. Aku percaya. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati.